Gue pengen tanya gini aja deh. Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lo percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Video ini masih terkait dengan podcast Dr. Richard Lee dengan Elia Miron. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah video bagian ketiga, begitu ya. Oh iya, buat sobat-sobat yang belum menyimak bagian pertama, silahkan bisa disimak ya. Bagian pertama kita sudah mengkritisi kekeliruan fatal yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Elia Miron. Demikian juga teman-teman bisa simak di bagian yang kedua. Ya. Dua video itu adalah rangkaian dari reaksi dan juga apresiasi saya atas podcast Dr. Richard Lee dengan Elia Miron. Nah, di bagian ketiga ini kita akan mengulas tentang definisi dari kata agama. Ya. Karena dalam penghujung atau di bagian akhir podcastnya Dr. Richard Lee dengan Elia Miron itu, Elia Miron dan Dr. Richard Lee sempat membahas tentang agama dan juga mempertanyakan, kok agama ada banyak? Ya, Tuhan kan satu. Bagaimana itu? Kira-kira begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu ya cuplikan Dr. Richard Lee dan Elia Miron. Dan nanti seperti biasa dengan segala hormat izinkan saya langsung memberikan opini atau pendapat atau fatwa ya. Fatwa itu opini, fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat ya. Oke, kita simak aja cuplikan videonya. Demikian. Gue pengen tanya gini aja deh. Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lo percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Tuhan itu satu. Agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard. Agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat. Tuhan tidak pernah bawa agama. Tuhan tidak pernah bawa agama? Oh, tidak pernah. Ketika Musa, kan Musa itu naskahnya itu yang tertua toh, Pentateuch itu. Itu yang memperkenalkan diri Tuhan, itu siapa? Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, Ehye Asyir Ehye, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang Esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama. Tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem. Percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Begitu. Kenapa diizinkan Tuhan ada Hindu, ada Buddha? Kembali lagi tadi ke Nuh tadi. Keturunan Nuh ini beda-beda. Sekalipun nanti Nuh misalnya ada Hindu, ada Buddha, ada apa. Sebelum kedatangan Yesus, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Itu ada di ayatnya Roma 2. Jadi meskipun mereka menyembah berhala mereka,
menyembah Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Tapi mereka itu punya hati nurani di dalam hati mereka. Dan Tuhan akan mengadili mereka menurut hati nurani mereka. Tidak dibuang begitu saja. Karena Tuhan itu melukiskan Torah di dalam hati mereka. Oh, walaupun berarti beda keyakinan pun tetap akan dihakimi dan dinilai sesuai dengan perilaku kita. Perlakuannya. Tapi setelah Kristus itu nggak berlaku. Karena setelah Kristus tidak percaya dia, buang semua. Karena keselamatan itu hanya diberikan kepada dia. Yang percaya kepada Yang Tuhan. percaya kepada dia. Kalau misalnya saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus, misal ini ya, tapi perbuatan saya lebih baik daripada itu nggak orang berguna. yang tidak berguna. Nabi Yesaya aja seorang nabi berkata, perbuatan saleh saya itu seperti kain kotor. Kita harus sebaik apa sih layak di hadapan Tuhan? Coba dokter. Dosa itu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan pelanggaran sesuai dengan hukumnya kepada Adam harus mati. Ya, tapi kan ini yang bikin chaos, bro. Kalau misalnya di agama kekristenan diajarkan bahwa you yang nggak percaya dengan Kristus tidak akan mendapatkan keselamatan, kayak gitu punya. Meskipun kamu baik 300 kali lipat lebih baik daripada orang yang percaya dengan Kristus, kayak gitu punya, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali kamu percaya dengan Tuhan. Yang di teman saya yang beragama Muslim pun berkata hal yang sama, sehingga kita ini jadinya bergesekan terus-menerus gitu. Dengan agama yang lain juga punya posisi yang sama, sehingga apakah di atas sana ada banyak Tuhan, atau apa di atas sana surganya ada petak-petak tertentu? Ini petaknya Katolik, ini petaknya semua. Gini dokter, kalau mungkin ada teman-teman Muslim mengatakan, wah kami juga seperti itu, nanti orang-orang non-Muslim itu pada akhirnya semua akan mati, tapi kami nanti dulu akan dibersihkan dulu, kemudian nanti pada akhirnya masuk surga. Itu kan keyakinan teman-teman Muslim toh. Nah, Kristen kami tidak ada seperti itu. Tetapi untuk mengetahui mana yang sejati, ini lagi-lagi kembali kepada perspektif pribadi. Karena sama-sama mengaku dari Abraham, maka harus tunduk di bawah hukum Abraham yang diperkenalkan Musa. Dan itu hanya ada dalam Torah. Cukup deh, kepala aku sudah pusing. Makasih ya Elia. Nah, itu tadi ya, sahabat-sahabat ya, cuplikan video Dr. Richard Lee dengan Elia atau Elia Miron ya. Sebenarnya dari cuplikan video itu ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang bisa dan perlu kita tanggapi dan kita kritisi ya. Tetapi izinkan dengan segala hormat pada kesempatan kali ini saya hanya memfokus dulu kepada satu hal yang saya anggap penting ya, penting untuk disampaikan ya dan dipahami oleh banyak orang, yaitu tentang definisi dari kata agama. Nah, ini masih terkait juga dengan Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, tetapi mengapa kok bisa ada agama yang disebut Hindu, Buddha, Yahudi atau Yudaisme, Kristen, Islam, ada juga Konghucu ya. Kalau di Indonesia juga ada ajaran-ajaran spiritual kuno yang disebut sebagai Kapitayan, Kaharingan, dan sebagainya. Mengapa bisa begitu? Nah, jawaban yang didasarkan dari pemahaman yang tepat, ya, niscaya akan menjelaskan semua itu. Ya, jadi kalau pemahaman kita tentang definisi dari kata agama sudah pas, sudah tepat, maka semua pertanyaan-pertanyaan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Namun sebaliknya, jika makna dari agama belum dipahami dengan tepat, maka justru bukan akan menjelaskan ya, tapi akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang semakin membuat orang bisa bingung. Kok agama ada banyak ya? Seperti itu salah satunya. Sobat-sobat, memang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita pungkiri, adalah fakta bahwa setiap dari kita atau setiap kelompok golongan bisa memiliki pemahaman atau definisi yang berbeda-beda tentang istilah agama. Ya.
Jadi ini sebuah kenyataan ya sahabat-sahabat ya. Di berbagai belahan dunia, khususnya kita bahas di Indonesia aja dulu ya. Di lingkup Nusantara atau Indonesia. Ketika orang mengatakan agama. Kata agama itu ketika diucapkan oleh seseorang. Apa yang ada di benak dan pikiran orang itu. Antara orang yang satu dengan orang yang lain ini bisa berbeda-beda. Artinya kata agama ini tidak memiliki makna yang tunggal. Artinya banyak orang belum sepakat tentang definisi atau arti dari kata agama. Ya, apalagi ketika ada orang mengatakan agama satu dengan lain itu sangat berbeda. Hindu sangat berbeda dengan Kristen. Kristen sangat berbeda dengan Yudaisme, misalkan begitu ya. Kristen sangat berbeda dengan Kapitayan. Hindu sangat berbeda dengan Islam. Islam sangat berbeda dengan Kristen. Nah, bisa timbul pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ketika makna agama ini belum dipahami secara pas. Oke, sekarang izinkan saya akan langsung mengulasnya ya. Pada kesempatan ini saya tidak akan mengulas definisi agama menurut orang banyak ya. Ada yang bilang agama adalah rangkaian ajaran ortodoksi atau rangkaian ritual-ritual ya, konsep-konsep pengajaran-pengajaran bikinan manusia ya, apapun, whatever ya, pendapat orang tentang agama atau definisi dari agama. Tetapi saya akan menyampaikan dari apa yang saya pahami ya, apa yang saya diberitahu oleh Gusti ya. Gusti itu guru sejati ya. Saya diberitahu oleh guru sejati saya apa makna dari agama yang sejati ya. Ini yang akan saya sampaikan. Teman-teman, ketika kita membaca Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia ya, kata agama yang ada di Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia itu adalah terjemahan dari bahasa Arab din. Ya, jadi bahasa Arab din diterjemahkan menjadi agama. Nah, kalau kita kaji makna sebenarnya dari kata din yang berarti adalah sikap hidup atau cara hidup atau aturan hidup. Ya, maka saya kira atau menurut pendapat saya, ketika kata din dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi agama, ya, itu cukup baik, ya, cukup bagus lah menurut saya ya. Karena memang ketika kata din dipahami sebagai sikap hidup atau cara hidup atau way of life ya, gaya hidup ya, diterjemahkan sebagai agama. Sedangkan kata agama sendiri, a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Ini dari bahasa Sanskrit atau Sansekerta. Nah, artinya kata agama itu sebenarnya bermakna adalah suatu sikap atau kondisi atau keadaan yang tidak kacau. Ya. Agama tidak kacau. Nah, ya. Maka seringkali dalam video-video terdahulu dan dalam berbagai kesempatan, baik di sosial media maupun di dunia nyata, ya, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa orang disebut sedang beragama atau sedang bertidak kacau adalah ketika hati, pikiran, mental, spiritual, dan fisiknya sedang harmonis atau manunggal. Ya, jadi misalkan saya sekarang sedang membuat video. Pikiran saya di sini, fokus di sini, hati saya juga saya berikan di sini, fisik saya juga di sini. Tetapi ketika saya membuat video ini, pikirannya pengen bikin video yang baik, tapi hatinya pengen jalan-jalan ke mana misalkan? Ke Jakarta. Kemudian
fisiknya merasa lelah atau tidak happy, itu namanya keadaan yang tidak beragama, alias keadaan yang sedang kacau, alias tidak manunggal, tidak harmonis. Ya, jadi memahami agama itu sesederhana itu. Kondisi agama adalah kondisi ketika spiritual kita itu sedang agama, sedang tidak kacau, alias sedang harmonis, selaras, manunggal. Ya, jadi saya memahami istilah kata agama ini setara dengan kata harmonis. Ya. Jadi Anda disebut beragama ketika Anda harmonis. Pikiran, mental, spiritual, ya, jiwa raga, ya, baik mental maupun fisik itu sedang manunggal, sedang harmonis. Itulah orang disebut sedang beragama. Selanjutnya, sahabat-sahabat ya. Ini sebagai satu misal atau satu contoh ya. Kalau kita mengacu kepada Quran dan hadis ya, ketika membahas atau membicarakan tentang agama, kita akan mendapati pemahaman yang sangat jelas bahwa ya, sebagaimana tertulis dalam surat Asy-Syura ya, surat Al-Qur'an ke-42 ayat 13 ya, bahwa agama dari semua nabi dan rasul itu sama. Nah, coba Anda pahami di sini. Ketika agama atau din Anda pahami sebagai sikap hidup atau sebagai kondisi yang harmonis. Jadi agama atau din atau sikap hidup atau kondisi yang tidak kacau dari semua rasul dan nabi itu sama. Surat Asy-Syura, surat Quran ke-42 ayat 13 ya. Izinkan dengan segala hormat saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Demikian. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi agamanya Isa atau Yesus, Nabi Nuh, Abraham, dan semua nabi-nabi, dan juga agamamu ya, itu jangan berpecah belah ya. Ini amaran atau nasihat atau himbauan yang sangat jelas disampaikan oleh surat Asy-Syura ayat 13. Jadi intinya agama dari para nabi dan rasul itu semua sama ya, jangan terpecah belah. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya sahabat-sahabat, ditegaskan juga di dalam surat ke-21 ayat 92. Di mana ini pesannya senada juga dengan hadis Sahih Bukhari nomor 1501. Sahabat-sahabat bisa dilihat yang punya Al-Quran surat ke-21 ya. Ini surat Al-Anbiya. Ya, izinkan saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayatnya yang ke-92 ya. Demikian. Sesungguhnya dalam kurung agama tauhid ini adalah agama kamu semua ya. Agama yang satu dan aku adalah Tuanmu, maka sembahlah aku ya. Surat Al-Anbiya ayat 92. Tegas menyatakan bahwa agama semua itu sebenarnya satu. Nah, agama atau sikap hidup atau cara hidup atau way of life yang disebut sebagai agama yang tunggal atau satu ini, inilah yang disebut sebagai aslima dalam bahasa Arab ya, atau Islam.
yang artinya adalah berserah diri. Nah, mulai bisa ditangkap ya teman-teman ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Jadi di sini arti dari kata agama Islam ya, kalau kita ngomong agama Islam itu dalam benak kita, harus pemahaman kita adalah sikap berserah diri atau sikap hidup berserah diri. Itu ya. Agama itu kan sikap hidup. Islam itu kan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya pasrah diri atau berserah diri. Maka ketika Anda mendengar istilah agama Islam, nah harusnya dalam benak Anda yang tepat adalah Anda memahami bahwa sikap hidup berserah diri. Sekali lagi ya, agama artinya sikap hidup. Oke, Islam artinya berserah diri. Maka ketika kita mengatakan agama Islam, dalam benak kita, dalam pemahaman kita adalah harus sikap hidup berserah diri. Dan sahabat-sahabat, izinkan juga kembali saya mengingatkan ya, bahwa apa yang baru saja saya sampaikan, bahwa makna dari Islam sesungguhnya bukan merek suatu agama, tapi Islam adalah sebuah sikap berserah diri. Itu juga seringkali disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Sujiwo Tejo, Habib Kribo, ada juga Habib Jafar, Doktor atau Profesor Mun'im Siri, dan lain-lainnya. Oke, hanya untuk sekedar mengingatkan, izinkan saya menampilkan demikian cuplikan videonya. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam, Yahudiku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu Islam. Dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah. Yes, informasi yang mengatakan bahwa semua agama itu pada hakikatnya adalah Islam ya. Ini sebenarnya adalah suatu fakta Quran ya teman-teman ya. Jadi informasi ini adalah sebuah fakta Quran yang kita bisa lihat kalau kita perhatikan. Misalkan Anda membuka di dalam surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 85. Ayat ini sangat terkenal, di mana di sini dikatakan, barang siapa mencari agama selain agama
Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima. Ya, perhatikan sekali lagi ya. Tadi kita sudah memahami bahwa makna dari agama adalah sikap hidup, cara hidup, aturan hidup. Dan makna dari Islam adalah berserah diri. Nah, sehingga ketika kita membaca surat Ali Imran ayat 85 ini, harusnya dalam benak kita, pemahaman kita adalah barang siapa mencari sikap hidup selain sikap hidup berserah diri, maka sekali-kali tidaklah akan diterima sikap hidup itu daripadanya. Ya, jelas ya. Lebih tambahan jelas lagi kalau kita membaca ayat sebelumnya. Di ayat 84-nya dikatakan, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah atau menyerahkan diri. Bahasa Arabnya Muslim, Islam. Nah, jadi jelas Islam yang dimaksud di Ali Imran 85 itu bukan merek agama, ya. Tapi Islam adalah sikap berserah diri. Sehingga di ayat 84 dipertegas atau dijelaskan bahwa semua nabi itu juga Islam. Dan ini penting juga. Kalau Anda mundur satu ayat sebelumnya, yaitu di ayat 83, semakin jelas. Ceto welo-welo. Ya, saya akan bacakan ya. Ayat 83, surat Ali Imran. Maka, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Ya. Jadi yang di langit dan di bumi dikatakan apa? Muslim. Ya, dalam bahasa Arabnya disebutnya Muslim atau Islam. Jadi segala yang ada di langit dan di bumi, ya Anda bisa pikirkan sendiri, yang di langit ada apa? Ada awan, ada udara, ada burung-burung di udara, ada sinar matahari. Yang di bumi, wah banyak segala sesuatu. Itu Islam alias berserah diri. Nah, dengan demikian jelas sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Mun'im Siri. Kalau kita membaca Al-Quran, mencari informasi dari Al-Quran, kita atau Anda tidak akan yakin bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, sebab memang bukan. Bukan Islam itu bikinan Nabi Muhammad, bukan. Tapi Islam itu sikap hidup berserah diri yang juga diberitakan oleh para rasul dan para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad. Jelas ya? Jadi sahabat-sahabatku ya, semua agama itu Islam. Artinya semua sikap hidup yang benar itu berserah diri. Sekali lagi ya. Pernyataan seperti disampaikan oleh Habib Kribu, Habib Jafar, Sujiwo Tejo, dan Mun'im Siri tadi, ketika mengatakan bahwa semua agama itu Islam. Ini harus dipahami sebagai semua sikap hidup yang benar itu berserah diri atau pasrah diri kepada Sang Pencipta. Begitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, oleh karena itu, dalam video-video terdahulu, dalam kesempatan-kesempatan terdahulu, sering saya sampaikan bahwa sebenarnya pelaku Hindu Dharma, ya, Hindu itu artinya hidup atau ajaran kehidupan. Dharma itu panggilan jiwa. Bahasa Arabnya sunatullah. Ya. Jadi pelaku Hindu Dharma atau pelaku ajaran panggilan jiwa kehidupan
itu juga pasti berserah diri. Ya, alias bahasa Inggrisnya surrender to God. Bahasa Arabnya Islam atau aslimah atau muslim. Orang Anda dan saya, kita tidak bisa menjadi pelaku panggilan jiwa kalau sebelumnya kita tidak berserah diri. Ya, kita tidak bisa jadi pelaku Hindu Dharma jika sebelumnya kita tidak berislam. Bisa dipahami ya. Demikian juga saya pernah menyampaikan bahwa orang Kristen yang sejati itu juga pasti Muslim. Kalau ini ada ayatnya di Al-Quran ya. Kristen kan artinya pengikut Kristus. Nah, di Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 111, pengikut Isa, ya, Isa itu bahasa Arab untuk Yesus ya. Pengikut Isa atau pengikut Yesus itu Muslim. Al-Maidah 111. Kemudian saya juga pernah mengatakan Buddha. Ya, Buddha yang sejati itu artinya orang-orang yang tercerahkan. Orang-orang yang tercerahkan pasti juga berserah diri. Alias bahasa Arabnya Islam. Nah, ya mulai semakin jelas ya teman-teman. Begitu juga istilah Yahudi. Ustadz atau Kiai Saiful Karim dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan. Yahudi itu dari kata bahasa Arabnya hadu. Artinya orang yang mendapat petunjuk. Kebanyakan kita hanya tahu yang namanya hari Sabat itu hari sucinya umat Yahudi. Itu saja, itu simbolik. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasoro. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Kadang nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebenciannya di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Nah, bagaimana orang bisa menjadi hadu atau mendapat petunjuk atau menjadi Yahudi? Jelas, sebelumnya orang ini pasti berserah diri. Berpasrah diri. Bahasa Arabnya aslima atau muslim. Contoh, kisah tentang Nabi Muhammad mendapat wahyu. Apa yang dilakukan? Berserah diri, melakukan meditasi. Kalau bahasa Arabnya bertahanuts. Ya. Bertahanuts, menyepi, menyerahkan dirinya, pasrah diri. Maka kemudian mendapat wahyu. Mendapat pencerahan, menjadi Buddha. Ya. Nabi Muhammad mendapat pencerahan alias menjadi Buddha. Karena sebelumnya dia berislam atau berserah diri. Nabi Muhammad bisa melakukan hidupnya sesuai dengan panggilan jiwa. Alias menjadi pelaku Hindu Dharma. Karena sebelumnya sudah berserah diri. Nabi Muhammad juga menjadi seorang hadu atau seorang Yahudi atau seorang yang mendapat petunjuk. Karena sebelumnya sudah berserah diri atau bahasa Arabnya muslim, aslimah. Jelas ya sahabat-sahabat? Nah, artinya teman-teman, pemahaman Anda tentang makna agama ini sangat penting sekali. Harus pas, harus tepat dulu ya. Karena kalau Anda belum memahami istilah arti dari kata agama dengan tepat, maka Anda akan bingung ketika mendengarkan seorang Habib Jafar atau Habib Kribo atau Sujiwo Tejo mengatakan semua agama itu Islam. Nah ya, kalau Anda masih berpikir seperti kebanyakan orang, agama itu ya yang banyak, yang beda-beda, maka Anda akan bingung mencerna kalimat semua agama itu Islam. Ya. Tetapi ketika dalam benak Anda sudah paham agama, oh agama sikap hidup, Islam berserah diri.
Jadi semua agama, apakah Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Kapitayan, Yahudi, dan sebagainya, semua itu adalah sikap hidup berserah diri. Nah, maka dipahami semua agama itu Islam. Oke sahabat-sahabat, kiranya sekian dulu untuk pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut di kesempatan-kesempatan yang lain. Oke sahabat-sahabat ya. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan, di-share kepada teman, sahabat, sanak, saudara, tetangga, handai tolan, silahkan bagikan video ini. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa Hindunya, yang skala maupun yang niskala, semua semoga berbahagia.